Fira. Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Fira? Ya, waalaikumsalam Bu Arsila. Alhamdulillah saya sehat. Tapi saya ada sedikit masalah nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Fira? Iya Bu, mohon maaf sebelumnya ya Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Jika Ibu berkenan, uh, bisa sebentar minta waktunya Bu. Oh, tentu saja bisa Bu Fira. Alhamdulillah saya juga ada waktu luang sekarang. Oh, saya sangat berharap juga. Kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan dari peserta? Jadi begini Bu, sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya sangat berharap setelah saya nanti bercerita sama Bu Arsila, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya Bu. Oh begitu Bu Fira. Ibu Fira ada masalah apa? Begini Bu, salah satu siswa di kelas saya selalu mengantuk saat kegiatan pembelajaran bersama saya Bu. Bahkan dia sampai tertidur saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi saya agak sedikit pusing Bu menghadapi siswa tersebut. Oh begitu. Jadi tadi Ibu bilang ya ada satu muridnya Ibu selalu mengantuk bahkan sampai tertidur ketika pembelajaran Ibu berlangsung. Kira-kira setelah kita telusuri penyebab murid tersebut, kenapa sering mengantuk dan kenapa siswa ini malah sampai tertidur di jam pembelajaran ini? Sudah Bu Arsila, jadi saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya Bu. Lalu dari pengamatannya Bu Fira, mengapa murid tersebut sering mengantuk? Bahkan dia sampai ternyata begini Bu, setelah saya bertanya langsung kepada murid saya, penyebab mengapa dia sering mengantuk dan bahkan sampai tertidur di kelas itu karena saya selalu memberikan pembelajaran dengan metode ceramah Bu, kira-kira begitu penyebabnya. Oh begitu ya Bu Fira. Nah kira-kira kondisi idealnya yang Ibu harapkan dari kondisi murid tersebut? Tentu saja saya sangat menginginkan murid tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang baik Bu, tanpa ada rasa mengantuk, bahkan sampai tertidur saat belajar dengan saya. Kalau begitu apa yang ada yang bisa Bu lakukan untuk mengantuk tertidur lagi? Jadi begini Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata selama ini saya selalu menggunakan metode yang monoton dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ada siswa saya yang mengantuk bahkan sampai tertidur saat belajar. Jadi Bu Arsila, mungkin hal yang akan saya coba terapkan yaitu menerapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran dan memilih media pembelajaran yang menarik Bu, sehingga murid lebih bersemangat untuk belajar dan terhindar dari rasa kantuk saat saya mengajar Bu. Jadi apakah metode yang bisa Ibu lakukan itu bisa untuk mengatasi masalah tersebut Bu di dalam kelas? Sepertinya saya pernah menayangkan video animasi tentang motivasi dan hal itu berhasil menarik perhatian siswa saya Bu, sehingga mereka mampu mengambil pembelajaran dari video tersebut dan mereka juga bersemangat mengikuti alur pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga pernah menayangkan video pembelajaran yang pernah saya upload di YouTube. Nah, hal itu juga mampu menarik perhatian mereka Bu. Mereka juga lebih fokus dan tidak mengantuk lagi saat belajar. Baik, luar biasa sekali Bu Fira. Kalau diberikan rating, kalau dari metode tadi kira-kira dari 1 sampai 10 Ibu memberikan berapa? Terus seberapa keberhasilannya metode ini kita buat untuk murid ketika di dalam kelas? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya mungkin di antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah Ibu Fira. Selanjutnya apa saja rencananya Ibu Fira? Lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan pembelajaran bervariasi Bu. Salah satunya misalnya dengan pendekatan berdiferensiasi,
Dan saya juga akan selalu berusaha mengiringi kegiatan pembelajaran dengan kegiatan ice breaking agar anak tidak bosan. Kemudian saya juga berusaha untuk mengupdate informasi terbaru yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang efektif. Gitu rencananya, Bu. Oh, begitu ya Ibu Vira. Baik. Eh, Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Vira dalam menyusun maupun menjalankan rencana tersebut supaya rencananya Ibu Vira ini berjalan dengan lancar? Sepertinya yang bisa membantu saya mungkin kepala sekolah dan juga rekan sejawat, Bu. Oh, gitu. Berarti kepala sekolah dan rekan sejawat bisa membantu Ibu Vira ya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang bisa Ibu lakukan untuk melakukannya? Oh, kalau untuk melakukannya, saya rasa saya bisa melaksanakannya dalam waktu dekat ini, Bu. Tapi dengan karakter atau murid saya yang beragam, mungkin yang membutuhkan waktu itu hasil dari implementasi pembelajaran yang akan saya lakukan itu, Bu. Oh, kapan Ibu Vira akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya, Bu. Mudah-mudahan murid saya dapat menerima pembelajaran ini dengan baik ya, Bu. Oh, begitu. Kemudian Bu Vira, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu Vira lakukan agar rencana Ibu Vira ini berjalan dengan lancar dan bisa terlaksana dengan baik dan siswa tidak mengantuk lagi dan tidak tidur lagi di dalam kelas selama pembelajaran yang Ibu Vira lakukan. Sepertinya saya akan konsisten untuk terus memperbarui pengetahuan saya. Jadi begini, Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata selama ini saya selalu menggunakan metode yang menonton dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ada siswa saya yang mengantuk bahkan sampai tertidur saat belajar. Jadi Bu Arsila, mungkin hal yang akan saya coba terapkan yaitu menerapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran dan memilih media pembelajaran yang menarik, Bu, sehingga murid lebih bersemangat untuk belajar dan terhindar dari rasa kantuk saat saya mengajar, Bu. Jadi, apakah metode yang bisa Ibu lakukan itu bisa untuk mengatasi masalah tersebut, Bu, di dalam kelas? Sepertinya saya pernah menayangkan video animasi tentang motivasi dan hal itu berhasil menarik perhatian siswa saya, Bu, sehingga mereka mampu mengambil pembelajaran dari video tersebut dan mereka juga bersemangat mengikuti alur pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga pernah menayangkan video pembelajaran yang pernah saya upload di YouTube. Nah, hal itu juga mampu menarik perhatian mereka, Bu. Mereka juga lebih fokus dan tidak mengantuk lagi saat belajar. Baik, luar biasa sekali Bu Vira. Kalau diberikan rating, kalau dari metode tadi, kira-kira dari 1 sampai 10, Ibu memberikan berapa? Terus seberapa keberhasilannya metode ini kita buat untuk murid untuk tidak mengalami di dalam kelas? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya mungkin di antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, Ibu Vira. Selanjutnya, apa saja rencananya Ibu Vira? Lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan pembelajaran bervariasi, Bu. Salah satunya misalnya dengan pendekatan berdiferensiasi, dan saya juga akan selalu berusaha menyelingi kegiatan pembelajaran dengan kegiatan ice breaking agar anak tidak bosan. Kemudian saya juga berusaha untuk mengupdate informasi terbaru yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang efektif. Gitu rencananya, Bu. Oh, begitu ya Ibu Vira. Baik. Eh, Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Vira dalam menyusun maupun menjalankan rencana tersebut supaya rencananya Ibu Vira ini berjalan dengan lancar? Sepertinya yang bisa membantu saya mungkin kepala sekolah dan juga rekan sejawat, Bu. Oh, gitu. Berarti kepala sekolah dan rekan sejawat bisa membantu Ibu Vira ya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang bisa Ibu lakukan untuk melakukannya? Oh, kalau untuk melakukannya, saya rasa saya bisa melaksanakannya dalam waktu dekat ini, Bu. Tapi dengan karakter atau murid saya yang beragam,
Mungkin yang membutuhkan waktu itu hasil dari implementasi pembelajaran yang akan saya lakukan itu, Bu. Oh, kapan Ibu Fira akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya, Bu. Mudah-mudahan murid saya dapat menerima pembelajaran ini dengan baik ya, Bu. Oh, begitu. Kemudian Bu Fira, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu Fira lakukan agar rencana Ibu Fira ini berjalan dengan lancar dan bisa terlaksana dengan baik dan siswa tidak mengantuk lagi dan tidak tidur lagi di dalam kelas selama pembelajaran yang Ibu Fira lakukan? Sepertinya saya akan konsisten untuk terus memperbarui pengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi, Bu. Kemudian saya juga harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat serta melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oh, begitu. Kira-kira menurut Ibu Fira, Ibu Fira membutuhkan dukungan dari pihak lain nggak? Kalau dari pihak lain, saya sudah mendapatkan dukungan berupa sarana dan prasarana, juga dukungan moral dari sekolah, Bu Arsila. Oh, begitu. Kalau misalkan baik Bu, semoga rencananya Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu Fira. Terus setelah kita sudah berbincang seperti ini Bu Fira, bagaimana rasanya perasaannya Bu Fira setelah kita berbincang tadi dengan permasalahan siswanya Bu Fira yang tertidur sampai dengan setiap pembelajaran sering mengantuk. Bagaimana perasaannya Bu Fira setelah kita berbincang seperti tadi? Alhamdulillah, Bu, saya lega dan senang sekali. Saya merasa saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi berkat berbincang-bincang dengan Bu Lila. Jadi kita ini juga ya Ibu, karena mendapatkan siswa-siswa yang punya masalah seperti itu, kita sebagai guru sesegera mungkin kita mencari bagaimana caranya atau solusinya supaya siswa ini tidak mengantuk lagi ya Bu Fira. Iya, Bu Ya Arsila. uh, jadi alhamdulillah kalau begitu Bu Fira, kalau misalkan rasanya misalnya Bu Fira rasanya sudah bisa kita carikan solusinya. Alhamdulillah sudah, Bu. Saya cukup sudah. Terima kasih banyak ya, Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Berkat Ibu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih ya, Bu Arsila. Iya, Ibu, kira-kira kalau misalkan ini atau ada permasalahan lagi yang lain bisa diceritakan. Kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang bisa Ibu sampaikan, boleh apa permasalahan apa seperti itu? Atau hal yang lain yang bisa Ibu ceritakan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Untuk sekarang permasalahan yang saya hadapi ya yang itu, Bu, yang tadi yang siswa yang ngantuk tadi sedang proses pembelajaran di kelas. Iya, Ibu Fira. Jadi kita rasa cukup ya Ibu Fira. Untuk materi itu kita sudah kita sama-sama udah memberikan sebuah solusinya. Semoga uh, permasalahan itu kita bisa menjalankan bagaimana cara menentukan metode atau kreativitas kita di dalam kelas dan Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu. oh begitu. Kira-kira menurut Ibu Fira, Ibu Fira membutuhkan dukungan dari pihak lain nggak? Kalau dari pihak lain, saya sudah mendapatkan dukungan berupa sarana dan prasarana, juga dukungan moral dari sekolah, Mbak Sila. Oh begitu. Kalau misalkan baik Bu, semoga rencananya Ibu ini berjalan dengan lancar ya Bu Fira. Terus setelah kita sudah berbincang seperti ini Bu Fira, bagaimana rasanya perasaan Ibu Fira dengan kesalahan siswanya Bu Fira yang tertidur sampai dengan setiap pembelajaran sering mengantuk. Bagaimana perasaan Bu Fira setelah seperti tadi? Alhamdulillah, Bu, saya lega dan senang sekali. Saya merasa saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi berkat berbincang-bincang dengan Bu Lila.
Jadi kita ini juga ya Ibu, karena mendapatkan siswa-siswa yang punya masalah seperti itu, kita sebagai guru sesegera mungkin kita mencari bagaimana caranya atau solusinya supaya siswa ini tidak mengantuk lagi ya Bu Fira. Iya, ini Bu Ya Arsila. uh, jadi alhamdulillah kalau begitu Bu Fira, kalau misalkan rasanya sudah bisa kita carikan solusinya. Alhamdulillah sudah Bu, cukup sudah. Terima kasih banyak ya Bu karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Berkat Ibu saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih ya Bu Arsila. Iya, Ibu, kira-kira kalau misalkan ini atau ada permasalahan lagi yang lain bisa diceritakan. Kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang bisa Ibu sampaikan, boleh apa permasalahan apa seperti itu? Atau hal yang lain yang bisa Ibu ceritakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Untuk sekarang permasalahan yang saya hadapi ya yang itu Bu, yang tadi yang siswa yang ngantuk tadi sedang proses pembelajaran di kelas. Iya, Ibu Fira. Jadi kita rasa cukup ya Ibu Fira untuk materi itu kita sama-sama berpikir sebuah solusinya. Semoga uh, permasalahan itu kita bisa menjalankan cara menentukan metode atau kreativitas kita di dalam kelas. Dan saya juga senang mendengarkan cerita yang Fira. Dan semoga kita selalu berbagi tentang masalah yang terjadi di kelas. Ya, begitu Bu Fira. Ya, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa ya Bu di lain waktu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam Bu Fira.